Shalom, haleluya. Bertemu lagi kita dalam Saat Teduh GPD Soka Lembah Hijau. Sebelum kita lanjut acara kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, oleh belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kami boleh ada bersama-sama pada saat ini. Sama-sama mau merenungkan tentang firman-Mu, Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, perkataan kami, sehingga kami boleh, oh Tuhan, sama-sama mengungkapkan rahasia firman-Mu ini, kami boleh mengerti, memahami, dan iman kami bertumbuh menjadi kuat dalam Engkau. Kami menjadi pelaku dan pemberita Injil-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berikan kami kekuatan, kesehatan selalu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebelum kita lanjut, mengapa disebut anak Allah? Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia dengan maksud untuk datang ke dalam dunia bersama-sama dengan kita dan memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup dan diselamatkan oleh Allah penguasa alam semesta ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Beberapa ayat firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama, dan kiranya melalui ayat firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di media sosial maupun pertanyaan dari rekan-rekan kita tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Apakah hanya seorang manusia, seorang utusan, atau sebagai Allah yang hidup. Baik, mari kita buka di Matius 1 ayat 23. Dan nanti ada beberapa di Alkitab ini yang akan kita temui tentang pernyataan, tentang nubuat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia dengan menjadi seorang manusia. Ya, mari kita buka di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maksud tujuan dari Allah untuk datang ke dalam dunia untuk menyertai kita dengan cara memberikan petunjuk kepada kita bagaimana harus kita hidup untuk dapat diselamatkan dan masuk dalam kerajaan sorga. Kita baca lagi di Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Di situ juga dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan dan menegaskan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, Tuhan sebelumnya telah dinubuatkan oleh nabi-nabinya tentang kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan kita melalui seorang anak laki-laki, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau kita baca juga di Yohanes 1 ayat 1, itu situ juga kita bisa melihat bahwa melalui firman Tuhan ini menyatakan bahwa dapat menguatkan iman kita bahwa
Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Mari kita baca bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita buka lagi di Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Di situ juga ditegaskan lagi dengan setegas-tegasnya oleh firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau ada yang pertanyaan mengatakan, kapan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah atau Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia? Ini salah satu ayat firman Tuhan yang dapat kita berikan jawaban kepada orang yang bertanya dan dapat menguatkan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Bapa itu sendiri. Seperti yang tadi kita baca, aku dan Bapa adalah satu. Di Yohanes 14 ayat 6, di sini Tuhan menunjukkan kepada kita, dan Tuhan juga menegaskan hal yang akan menyelamatkan kita. Dengan pertama, mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Tuhan memperingatkan kita juga, bukan hanya menghimbau. Tuhan mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Ya, hanya satu-satunya, hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa selamat masuk dalam kerajaan sorga. Yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan yang hidup. Kita harus percaya, sungguh-sungguh kita imani. Banyak jalan memang menuju Roma, tapi hanya satu jalan keselamatan dan hidup, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, selain itu, selain kita percaya akan firman Tuhan ini, tidak serta-merta juga kita langsung selamat. Tapi di firman Tuhan yang lain dikatakan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau benar-benar kita memang imani, kita harus imani dalam perbuatan kita, ya, bukan hanya dalam perkataan, pikiran, tapi kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari iman, keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus itulah adalah satu-satunya Allah, Bapa yang hidup. Dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi tidak serta-merta kita percaya langsung selamat, tidak. Tapi Tuhan maunya kita percaya, dan kita juga harus melakukan firman-firman Tuhan yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan itu adalah petunjuk bagaimana kita selamat masuk dalam kerajaan sorga. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, dan seumur hidup kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah tolong kami sehingga boleh bersama-sama bersatu teduh merenungkan sebagian firman ini. Tuhan, Kau tolong kuatkan iman kami untuk percaya sungguh-sungguh bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, penguasa, pencipta atas segala isi alam semesta ini. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami semuanya boleh diselamatkan, ya Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi siapapun. Dan kalau di saat ini kami ada yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Roh Kudus menjamah, memberikan kekuatan iman pada kami, dan kami kembali bersemangat untuk Tuhan hidup di tengah dunia, orang hidup di dalam ikut Engkau. Dan kalau kami ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sembuh, sehat, kuat, panjang umur kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, haleluya, terima kasih. Sampai bertemu lagi. God bless you.